ya semangatnya ya. Ikutin kakak ya. Oke, Warrior. Let's go. Jesus. Amen. Iblis. No. Watch out. Nah, kita kenalan dulu ya. Aku dengan Kak Jesmond. Di sini ada Kak Vini dan ada Kak Abel. Nah, siapa nih yang siap beribadah? Coba lambaiin tangannya. Jangan lupa ya, ajak papa mama sama adik kakaknya ya untuk ibadah. Oke, untuk ibadah hari ini jangan lupa siapkan 4 hal: Alkitab, alat tulis, buku catatan, dan bimbingan orang tua. Oke, nah kita mau mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita mau sama-sama berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada di sini untuk sama-sama beribadah, Kega. Kami mau sungguh-sungguh, kami mau siapkan hati kami untuk beribadah. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, juga mau mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir dalam hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Halo adik-adik, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kita mau nyanyikan satu lagu. Kita mau nyanyi Kasih Yesus. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Yuk kita mau siapin hati kita mau tutup mata kita mau sembah Dia. Kita mau angkat pujian hari ini berkat kemurahan-Mu. Kita bersyukur sebab Dia baik. Tuhan Yesus, Dia begitu baik. Yuk kita mau angkat pujian ini.
penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Yuk adik-adik kita mengatakan terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Yesus baik. Terima kasih Yuk kita mengatakan, Tuhan, aku ada saat ini Tuhan karena Engkau Tuhan. Aku ada saat ini karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Yuk kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Kasih-Mu sempurna Tuhan, kemurahan-Mu sempurna Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan, mau Tuhan mendengar tentang Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan dengar suara-Mu, dengar isi hati-Mu lebih lagi. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sama-sama siap untuk dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama katakan, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kalau kamu nih dahsyat, luar biasa. Yes. Sebelum kita memulai firman Tuhan kita pada hari ini, yuk kita persiapin dulu nih Alkitab kita, alat tulis kita, buku catatan, juga bimbingan orang tua jangan lupa. Nah, sebelum kamu memulai firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Kita sama-sama bersikap berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat, Engkau juga yang menyiapkan setiap hati kami supaya kami dapat siap mendengarkan firman-Mu. Bahkan firman-Mu ini boleh tinggal di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Nah, hari ini Kak Monik mau menceritakan tentang seorang bapak-bapak. Dia lagi di perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Nah, waktu dia lagi sedang ada di dalam perjalanan ini nih adik-adik, tiba-tiba ada orang nih nyamperin dia. Ternyata dia dirampok. Adik-adik tahu nggak rampok itu apa? Orang-orang jahat. Nah, dia dirampok. Barang-barangnya semuanya diambil. Uangnya, barang yang dia bawa, bahkan adik-adik baju yang sedang dia pakai diambil juga. Waduh, jahat banget nih orang-orang ini nih. Ngebegal, ya kan? Kalau yang tahu adik-adik tahu begal ya kan, jahat. Setelah itu semua diambil, gak sampai situ aja adik-adik. Habis itu dia digebukin juga. Wah, sampai memar-memar. Bahkan dia sampai nyaris mati adik-adik. Wah, udah setengah sadar. Aduh, kasihan banget adik-adik. Nah, setelah dia digebukin gini, jahat juga nih orang-orang habis itu tinggalin dia. Rampok-rampoknya ini ninggalin dia begitu aja. Dia ditinggal sendirian setelah udah gak punya barang apa-apa. Juga udah gak pakai baju, ya kan? Juga udah kesakitan. Dia ditinggal adik-adik. Wah, kasihan banget deh. Kalau ada orang yang kayak gitu, kita kan pasti tolong ya adik-adik. Iya nggak? Nah, waktu udah beberapa saat ada yang lewat gitu. Dia lewat seorang imam. Adik-adik pasti tahu ya imam itu apa. Orang-orang yang memimpin ibadah-ibadah gitu, namanya imam. Waktu imam ini ngeliat, ada bapak-bapak tuh habis dirampok kayaknya. Tapi kalau habis ini saya nyamperin dia, saya tolongin, saya repot nih. Aduh, gak usah deh. Akhirnya dia muter adik-adik, lewat seberang jalan nih. Jadi dia cuma nengok gini doang nih. Udah lewat, ditinggal, dicuekin. Lalu beberapa saat kemudian lewat lagi, ada orang Lewi. Nah, orang Lewi ini adalah orang-orang yang di gerejanya pelayanan ya adik-adik. Ada mereka nyanyi, mereka main musik, alat-alat musik, juga yang pegang kantong persembahan seperti itu. Mereka ini pelayan-pelayan di bait suci gitu adik-adik. Tapi waktu orang Lewi, kita pikirkan orang Lewi orang baik ya adik-adik. Apalagi orang gereja, harusnya orangnya baik-baik dong. Ternyata adik-adik waktu dia lewat, wah, ada orang yang kesusahan tuh kayaknya habis dirampok. Aduh, tapi saya buru-buru nih, nanti saya terlambat. Biarin deh. Lewat adik-adik, jalan. Nggak ditolongin lagi dia. Aduh, kasihan deh adik-adik. Udah sekarat nih mau mati ya kan. Tapi nggak ada yang tolongin. Udah nih.
Beberapa saat kemudian lewat satu orang lagi, adik-adik, pakai keledai, kutak gitu kan. Orang itu adalah orang Samaria. Nah, waktu di saat itu, zaman itu, orang Samaria dan orang Yahudi ini hubungannya itu tidak baik, adik-adik. Mereka tuh saling membenci lah gitu. Tapi pada saat itu si bapak ini dia berpikir nih, wah, orang Samaria, saya nggak mungkin ditolong deh. Ya udah deh, dia udah pasrah, adik-adik. Tapi ternyata orang Samaria ini malah nyamperin dia, adik-adik. Waktu melihat gitu kan, duh, ada orang habis dibegal nih. Duh, saya tolong deh. Dia samperin, dia turun dari keledai, dia samperin. Dia basuh luka-lukanya. Luka-luka si bapak ini yang bekas begal tadi nih, bekas digebukin nih, dibasuh sama dia, diobatin, adik-adik. Udah dibersihin, diobatin, diolesin sama minyak dan anggur. Udah sampai situ doang? Enggak. Setelah itu orang ini angkat si bapak tadi nih ke keledai dia. Tek, ditaruh. Habis itu mereka berdua akhirnya si orang Samaria ini bawa bapak ini ke penginapan. Udah dibawa ke penginapan situ. Besok paginya nih adik-adik kan mereka nginep ya, udah semalam. Besoknya si orang Samaria ini kan mau melanjutkan perjalanannya dia lagi nih. Dia terus kasih ke yang pemilik penginapannya, penjaga penginapannya, dikasih 2 dinar. Nih, saya kasih nih uangnya. Kalau misalnya si orang bapak ini butuh apa-apa, kamu pakai nih uang ini. Tapi kalau misalnya uangnya kurang, nanti kamu bilang aja sama saya, nanti saya yang lunasin. Wah, berarti orang ini baik gak, adik-adik? Baik banget nih adik-adik. Bener-bener nih adik-adik, dari cerita yang tadi kamu ceritain, kira-kira adik-adik bisa tebak gak apa yang hari ini Kamonik mau bawain firman Tuhannya? Tentang kebaikan. Tuh. Tentang apa lagi adik-adik? Tentang kemurah hatian, tentang belas kasihan, tentang mengasihi. Betul semuanya. Nah, tema yang hari ini Kamonik mau bawain adalah tentang kemurahan. Nah, firman Tuhan yang tadi adik-adik boleh baca di Lukas 10 ayat 30 sampai 37 ya adik-adik. Tentang kemurahan. Apa sih kemurahan itu? Kira-kira adik-adik tahu nggak nih kemurahan itu apa? Kemurahan itu adalah ketika kita nih mau memberikan apa yang kita punya buat orang lain yang membutuhkan. Belas kasihan kita mau mengasihi sesama kita manusia, itu namanya kemurahan. Sesama kita manusia itu siapa kamu nih? Adik-adik tahu nggak? Sesama kita manusia seperti yang tadi sudah kamu ceritain tentang orang Samaria yang baik hati itu ya. Bukan cuma imam-imam, bukan cuma orang Lewi, bukan cuma yang teman-teman kita doang, tapi bahkan orang yang tidak kita suka, musuh kita. Bahkan kalau di cerita tadi, orang Samaria itu kan ceritanya mereka sama orang Yahudi ini hubungannya nggak baik nih. Tapi ternyata orang Samaria ini mau menolong orang Yahudi, yang padahal menurut kita kayaknya nggak mungkin gitu. Di saat itu si bapak ini pikir nggak mungkin orang itu mau tolong. Nah, itulah sesama kita manusia. Bukan cuma orang yang kita sayang, tapi sama semua orang yang membutuhkan adik-adik. Nah, ketika kita menolong orang yang membutuhkan ini, sesama kita manusia ini, Tuhan Yesus bilang kalau itu semua dilakukan sama seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Adik-adik boleh baca di Matius 25 ayat 35 dan 40. Di situ dikatakan ketika kita memberi makan orang yang lemah, yang miskin, kita mengobati orang yang sakit, yang membutuhkan, itu kita semua sedang melakukannya untuk Tuhan. Nah, ketika kita melakukannya untuk Tuhan adik-adik, semua kemurahan itu Tuhan yang akan kembaliin buat kita semua. Tapi adik-adik, kita nggak boleh pikir pamrih gitu ya. Kayak, kalau aku menolong dia besok-besok harus tolong aku nih. Nah, atau gimana lagi adik-adik? Misalnya kita mau kasih dia, Kamonik mau kasih si Dodo uang 5.000. Karena Dodo butuh nih uang 5.000.
Tapi setelah Kamonik pikir-pikir, Dodo besok harus balikin ke Kamonik 6.000. Nah, kayak gitu nggak boleh adik-adik. Itu namanya pamrih. Kita mengharapkan imbalan ketika kita menolong. Atau waktu ada orang kesusahan nih, jatuh dari motor, kita bangunin, ya kan, bangunin, kita bersihin lukanya. Terus kita setelah dia bangun, kita bilang, ayo duitnya dulu dong ceban gitu. Nah, itu namanya mengharapkan imbalan. Itu nggak boleh adik-adik, nggak boleh. Ingat, Kamonik dulu pernah diajarin waktu itu ceritanya di sekolah, butuh untuk membawa plastisin. Adik-adik tahu nggak plastisin, lilin mainan itu ya. Nah, waktu itu teman-teman Kamonik ada yang nggak punya, yang nggak bisa beli juga. Akhirnya mereka bilang, aku nitip dong sama kamu gitu. Pas mereka mau titip, pertamanya Kamonik mikir gini, kayaknya kalau aku titip terus aku kasih tahu harga yang sebenarnya, kayaknya aku rugi deh. Aku kan harus jalan, harus keluar ongkos, terus aku harus talangin dulu pakai uang aku sendiri gitu ya, aku bayarin dulu. Aku mau lebihin 1.000 gitu. Waktu itu Kamonik pikir kayak gitu. Terus waktu malamnya nih, mamanya Kamonik bilang gini, Monik, kamu kalau mau ngebantu temen itu nggak boleh pamrih, nggak boleh meminta imbalan. Kamu lebih-lebihin uangnya, yang kamu bilang ke temen kamu lebih-lebihin 1.000 aja, kamu nggak boleh. Itu namanya kamu pamrih, minta imbalan, mengharapkan imbalan. Wah, akhirnya Kamonik tertegur. Akhirnya setelah saat itu ya, Kamonik putusin, ya udah nggak apa-apa deh, aku bilang aja harga yang sebenarnya. Jadi waktu plastisinnya Kamonik kasih nih ke teman Kamonik, Kamonik cuma bilang gini, harganya sesuai sama yang Kamonik bayar waktu di toko bukunya gitu. Jadi dia balikin, oh iya terima kasih ya. Ternyata dia bilang terima kasih, wah Kamonik senang. Walaupun Kamonik kayaknya nggak dapat apa-apa gitu, tapi Kamonik sudah membantu orang lain yang membutuhkan gitu adik-adik. Itu salah satu contohnya, kita menolong orang tidak boleh pamrih gitu. Terus juga adik-adik, ketika kita memberikan bantuan, kita tidak berharap imbalan tadi. Tuhan itu kan tidak mau berhutang sama kita. Kalau di Amsal 19 ayat 17 dibilang, kalau kita menolong, kita itu sedang memiutangi Tuhan. Apa artinya memiutangi? Artinya Tuhan tuh berhutang sama kita. Nah, Tuhan tuh kan gak pernah berhutang, Tuhan tuh gak mau berhutang, pasti Tuhan gantikan. Jadi kita gak usah takut adik-adik, waktu kita memberi sesuatu buat orang lain yang kesusahan, kita gak usah takut kalau misalnya kita kekurangan, karena Tuhan yang pasti balikin lagi buat kita. Tuhan bayarkan semuanya, bahkan mungkin berlipat-lipat kali ganda adik-adik. Nah, makanya kita nggak boleh mengharapkan pamrih kalau kita sedang membantu orang lain gitu adik-adik. Lalu kayaknya kan susah ya adik-adik buat jadi orang yang murah hati. Cara yang paling gampang buat prakteknya gimana kak? Nah, caranya yang pertama, paling gampang kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin ini nggak gampang kali ya, agak susah lah. Tapi kan Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni orang-orang yang bersalah sama Tuhan Yesus, termasuk diri kita nih. Kita banyak dosanya, tapi Tuhan Yesus sudah ampuni kita. Kita harus belajar dari situ adik-adik. Sehingga waktu orang lain bikin salah sama kita, kita harus ampuni dia. Yang kedua, kita tolong orang lain yang sedang kesusahan, yang butuh, yang lemah. Kita misalnya orang butuh belum makan, kita kasih makanan buat dia, beliin. Waktu dia nggak punya uang nih adik-adik, dia butuh buat bayar sesuatu, kita tolong dia kasih. Terus apalagi adik-adik, misalnya kita punya barang apa yang orang lain nggak punya, tapi orang lain butuh nih, ya udah kita pinjemin dulu barang kita ke dia gitu. Nanti kalau udah selesai baru kita pakai lagi gitu adik-adik. Tapi nih kak, kalau misalnya aku gak punya uang, aku gak punya makanan yang bisa dibagi, gimana cara aku mau murah hati kak? Murah hati gak selalu melulu soal barang adik-adik, gak selalu tentang uang dan materi, tapi bisa juga tentang apa yang kita punya aja. Misalnya kita murah hati sama orang lain, kita murah senyum, kita kasih senyum kita yang paling baik, kita kasih keramahan kita ke orang lain, itu juga salah satu bentuk kemurahan adik-adik. Juga misalnya kita kasih waktu kita nih, kita
kasih perhatian kita tanya, kamu udah makan belum? Waduh, atau apalagi adik-adik, kalau kamu udah belajar belum? Kita kasih perhatian kita, kamu apa kabar? Kamu udah sehat apa belum? Kamu gimana nih hari ini? Itu juga salah satu bentuk kemurahan kita. Kita berikan juga tenaga kita untuk membantu. Misalnya nanti waktu udah boleh ke gereja lagi nih adik-adik ya, kita datang ke gereja, lihat nih kakak-kakaknya, wah kakak-kakaknya kayaknya susah nih, lagi ngeberesin tempat ruangan kega, kelas kega, aku bantuin deh. Misalnya ada sampah, aku ambil deh, aku buangin. Itu bentuk kemurahan hati juga adik-adik. Atau yang paling gampang, adik kita nih lagi kesusahan belajar, kan sekolah online ya. Terus misalnya mama kita lagi nggak bisa bantuin, tapi dia kesusahan, nggak ngerti ini apa sih maksudnya gitu, atau lagi ngerjain PR dia nggak ngerti, kita bantuin dia nih, kita ajarin nih caranya begini, tapi bukan kita yang kerjain ya. Kalau kita yang kerjain itu namanya kita tidak membantu dia, kan dia jadi nggak ngerti adik-adik. Nah gitu ya, itu cara-cara yang paling gampang untuk kita bisa mulai praktek tentang kemurahan ini. Tapi ingat adik-adik, waktu ulangan nggak boleh dibantu, itu namanya menjerumuskan. Kita lagi ajarin temen kita untuk nyontek tuh, kita ajarin dia mencuri, kita ajarin dia tidak bertanggung jawab. Nah itu namanya bukan murah hati. Ingat ya adik-adik bedanya. Nah kalau kita mau praktek kemurahan ini yang tadi kamu udah kasih tahu nih cara-cara yang gampangnya, kita pertama bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada melalui apa yang kita lakukan. Itu pasti menolong buat orang banyak. Yang kedua, hubungan kita sama orang lain, sama kita manusia, yang tadi kan kita harus mengasihi ya, mengasihi sesama kita manusia itu jadi bagus adik-adik. Kita waktu mau cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus yang lain, orang-orang pasti mau denger. Karena apa? Kita sudah praktek tentang kemurahan hati itu. Coba kalau kita nggak murah hati adik-adik, kita nggak praktekin, kita jahat sama orang lain, kita pelit, siapa yang mau dengar cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus? Pasti dia bilang gini, ngapain aku dengerin cerita tentang kebaikan Tuhan kamu? Orang kamunya aja pelit. Waduh, malu deh pasti. Nah makanya kita nggak boleh tuh jadi orang-orang yang pelit tuh, nggak boleh banget adik-adik. Kita harus menjadi orang yang murah hati. Memang adik-adik, jadi orang yang murah hati, mempraktekkan kemurahan ini, mengasihi orang lain tanpa syarat itu susah. Kamonik bisa bilang itu nggak gampang. Kamonik sendiri rasa kayaknya masih agak sulit deh gitu. Tapi kita pasti bisa. Kenapa adik-adik? Karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang bekerja mengambil alih hidup kita sehingga kita bisa melakukannya. Kita harus andalkan Roh Kudus, bukan kekuatan kita sendiri. Kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri mah, aduh nggak mungkin bisa. Apalagi kita manusia, banyak egoisnya. Nah, makanya kita harus mengandalkan Roh Kudus adik-adik. Pasti bisa deh kalau kita mau mengandalkan Roh Kudus. Gimana adik-adik sampai sini? Adik-adik ngerti nggak tentang kemurahan itu apa? Nah, kalau misalnya adik-adik sudah mengerti, kamu mau kasih ayat hafalan buat adik-adik. Ayat hafalannya dari Lukas 6 ayat 36. Kalau udah ketemu, kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, adik-adik hafalin ya. Jangan cuma dibaca doang, tapi harus dihafal dan diingat. Dan selain dihafalin, adik-adik juga harus praktek. Nah, itu firman Tuhan kita hari ini. Siapa di sini yang mau jadi orang-orang yang murah hati? Boleh angkat tangannya. Nah, luar biasa nih, pasti semuanya mau ya jadi anak-anak yang memiliki kemurahan dalam hidupnya. Yuk adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan buat kami pada hari ini. Sebentar, kami juga mau melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan. Juga kami mau berdoa supaya setiap firman yang telah kami dengarkan bukan cuma kami dengar, tapi dapat kami pahami, kami lakukan dalam kehidupan kami juga Tuhan.
Juga supaya kami bisa menjadi anak-anak yang rendah hati, yang memiliki kemurahan ya Bapa dalam hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang murah hati, yang memiliki kasih untuk orang lain, belas kasih buat banyak orang, bahkan untuk orang-orang yang membutuhkan ya Bapa. Juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik yang ada ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat-Mu kepada mereka semua Tuhan, kesehatan, kepintaran juga ya Bapa. Juga kami mau berdoa Engkau memberkati setiap orang tua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Bapa. Engkau yang memberkati, memberikan kecukupan, kelimpahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu pada hari ini Bapa. Kiranya Engkau yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Yuk adik-adik kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu tadi firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Jangan lupa dipraktekin dan dibagikan buat teman-temannya yang lain. Segitu aja firman Tuhan hari ini. Kiranya kita tetap memiliki kemurahan dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dan buat orang-orang sekitar kita. Juga adik-adik jangan lupa minggu depan ketemu lagi sama kakak-kakak Kega yang lain. Tetap di Kega Online. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah!